kita perkenalkan pada kesempatan ini, yaitu Tommy Tommy Miran AMD. Selamat sore panggilannya Pak Tommy ya. Tommy ya. Beliau sehari-hari pelaksana teknik BPK Penatagunaan SDA Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1, Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 Manado, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mudah-mudahan saya tidak salah informasi. Oh ya, kalau ini saya sudah info Engelin teknik ya belum ya, saya informasikan beliau di jabatan sekarang teknik pengairan ahli pertama ya, begitu ya, Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 Manado, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Itu dia, terkait langsung dengan ini tentu Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, nanti seperti apa tentu tidak dikenal, tidak disayang, begitu istilah lamanya. Kita langsung mulai saja dengan pertanyaan yang tidak susah-susah amat. Apa itu sebetulnya Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1? Mulai dari mana, Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Didi dan Sobat Montini yang ada di rumah. Ya, senang sekali sore hari ini kami dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 boleh bersama-sama ya, untuk pertama kali kami hadir di Radio Montini ini, sekaligus sebenarnya ya sosialisasi lah ya, pekerjaan tugas fungsi kami ya. Sebenarnya Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 ini sudah ada sejak tahun 2007 di Provinsi Sulawesi Utara ya. Kami sudah banyak melaksanakan program-program kerja, kegiatan-kegiatan kami yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini ya. Nama organisasi kami ini Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 ya, yang sering disingkat BWS Sulawesi 1 atau BWS S1 ya. Nah, alamat kantor kami ini sekarang ini ada di Jalan AA Maramis, Kelurahan Kairagi 2. Kalau Bapak Ibu ke arah Kairagi sana, setelah Lipo Plaza dan sebelum Hotel Novotel, itu kantor kami. Ya. Nah, BWS Sulawesi 1 ini adalah UPT ya. UPT itu adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya. Kepala balai kami Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 saat ini dipimpin oleh Kepala Balai Wilayah Sungai yang saat ini adalah Bapak Insinyur Sugeng Haryanto MSI MT. Kebetulan tidak dapat bersama-sama karena ada juga tugas lain yang beliau laksanakan saat ini. Kami mohon maaf Pak Didi dan Sobat Montini sekalian. Jadi garis besarnya dari Kementerian PUPR turun ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, kemudian dilanjutkan ke unit pelaksana teknis di daerah-daerah, seperti apabila di Provinsi Sulawesi Utara ini ada Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1. Nah, tugas kami ini nanti akan dijabarkan selanjutnya. Ya. Nah, masih tentang pengenalan ini. Tadi saat ice breaking kita sempat tanya, ada selain Balai Wilayah Sungai yang di bawah Kementerian Pekerjaan Umum ini, ada juga balai-balai lain. Betul Pak Didi ya. Boleh tahu dari sekarang gitu ya. Ya. Jadi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Sulawesi Utara ini ada 5 balai sebenarnya yang langsung vertikal ke Kementerian PUPR ya. Ada kita ini kan balai biasa, balai sungai, Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1. Kemudian ada balai jalan BPJN ya, balai jalan. Kemudian ada juga ketiga balai cipta karya. Kemudian ada balai perumahan. Dan yang kelima balai pengadaan jasa konstruksi BP2JK. Khusus melaksanakan
pelelangan dan pengadaan jasa konstruksi. Jadi ada 5 balai, Pak Didi, yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini. Nah, ini tingkatannya setingkat badan, apa dinas atau apa ini? Iya, kita UPT ya. Tadi UPT, betul. Unit pelaksana teknis yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Di provinsi, kalau di kota atau di bawahnya lagi, kota atau kabupaten? Kita kedudukan kita berada di Manado, Manado, mencakup seluruh kabupaten kota. Kita melaksanakan kegiatan-kegiatan program-program kerja kita di semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini. Itu asik. Jadi Sobat Montini sudah mulai membuka layar ya. Sudah mulai kelihatan kita sedang berhadapan dengan apa dan siapa. Menyebut Balai Wilayah Sungai. Balai Wilayah Sungai. Tentu saja aktivitas sehari-hari tugas-tugasnya terkait dengan sungai ini. Nah, kira-kira apa saja tugas dari Balai Wilayah Sungai? Artinya secara umum dan lebih khusus lagi di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1. Main di sungai terus atau apa begitu? Ya baik, Pak Didi dan Sobat Montini yang terkasih ya. Tugas kita ini berdasarkan aturan ya. Ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air ya. Di mana kita Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi penyusunan program. Jadi kita menyusun program-program kegiatan, kemudian pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan konstruksi, kemudian ada operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi. Kemudian konservasi sumber daya air, kemudian pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Jadi ada 3 ya, konservasi sumber daya air, kemudian pendayagunaan sumber daya air, dan ketiga pengendalian daya rusak sumber daya air. Nah, apa itu konservasi ya? Konservasi itu adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik sekarang ini maupun masa-masa akan datang. Itu konservasi. Kemudian untuk pendayagunaan sumber daya air, yaitu upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Itu pendayagunaan. Kemudian yang ketiga, pengendalian daya rusak air ini adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tersebut. Jadi 3 ini. Dari 3 tugas tadi itu kita ada beberapa pekerjaan program-program yang ada di baik kita laksanakan itu di sungai, kemudian ada pekerjaan program-program konstruksi kita di pantai, kemudian bendungan, danau, situ, embung, kemudian juga tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku, serta pengelolaan drainase utama yang ada di perkotaan. Ini ada banyak sekali tugas-tugas ternyata kita ya di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1. Tentu secara geografis kita bisa memetakan daerah-daerah mana yang banyak sungainya, banyak mata airnya, banyak sungai yang masih bagus, yang harus dirawat. Nah, secara geografisnya di Sulawesi Utara sendiri, sungai-sungai, apakah ada sungai-sungai yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus seperti misalnya perawatan dan pengendalian dan sebagainya? Silakan. Iya, memang banyak Pak ya. Kita di Sulawesi Utara ini kita bagi dalam 3 wilayah sungai ya. Ada 3 wilayah sungai yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Itu area kerja ya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 4/PRT/M tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai.
Maka di Sulawesi Utara ini ada 3 wilayah sungai, Pak Didi ya. Yaitu yang pertama wilayah Sungai Tondano Sangihe Talaut Miangas atau disingkat Tosatam. Kemudian yang kedua ada wilayah sungai yang namanya Dumoga Sangkup, dan ketiga ada namanya wilayah Sungai Poiga Ranoyapo. Ya, dari 3 wilayah sungai ini 2 merupakan kewenangan dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan. Nah, yang mana saja? Yaitu Tosatam, kemudian Dumoga Sangkup. Kemudian yang wilayah Sungai Poiga Ranoyapo itu merupakan kewenangan Provinsi Sulawesi Utara. Langsung ke provinsi ya, bukan wilayah. Jadi di wilayah sungai 2 ini yang tugas-tugas kita harus laksanakan ya, karena merupakan kewajiban kita. Ya, semua sungai-sungai yang ada di situ itu kalau ada kejadian-kejadian banjir, termasuk tadi ya pengendalian banjir, pengendalian daya rusak air, konservasi dan pendayagunaan itu yang harus kita lakukan di 2 wilayah sungai kewajiban kita. Nah, pas tadi disinggung tentang ada kata banjir di situ, kemudian pengendalian daya rusak. Ini menarik. Terhubung dengan banjir yang tentu saja selalu terhubung juga dengan alam, dengan hujan dan kerusakan lingkungan. Nah, seperti apa problema yang dihadapi dalam ketika banjir itu? Apa saja tugas dari Balai Wilayah Sungai ketika menghadapi kasus-kasus seperti banjir itu? Ya, baru-baru ini kita ada, belum lama ini ya, di daerah Likupang ya, di daerah kota Bitung juga kan terjadi ya, belum lama ini. Memang salah satu tugas kita itu ya, pengendalian daya rusak air ya. Tetapi tentu ya, karena biasanya kalau bencana ini kan perlu penanganan yang cepat ya. Kita selalu diminta untuk gerak cepat ya. Pada saat kejadian banjir kita langsung ya secepat mungkin mengerahkan tenaga-tenaga kita. Makanya kita ada di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 ada namanya Satuan Tugas Bencana Alam ya, Satgas Bencana Banjir yang ada di kita, yang tiap hari itu siap di posko. Ya. Ketika banjir terjadi kita langsung bergerak cepat. Ada namanya tim reaksi cepat kita. Makanya alat-alat kita langsung pada hari itu langsung berada di lokasi untuk membantu. Tetapi ini memang perlu sinergitas dari semua ya. Gitu ada BPBD ya, kita minta informasi juga dari teman-teman yang terdekat yang ada di lokasi ya. Sinergitas itu perlu ya dalam penanganan bencana seperti ini. Nah itu, dalam peristiwa bencana itu selalu tidak diduga. Begitu datang langsung kita hadapi. Tetapi ada tentu saja kerja atau tugas yang sudah diprogramkan. Nah, beberapa tadi sudah disebut. Nah, seperti apa penyusunan program kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 selain menghadapi peristiwa yang tiba-tiba itu ya, yang siaga. Nah, yang program-program yang memang sudah menjadi rutinitas dalam setiap perencanaan seperti apa? Ya, silakan mungkin Bu Angel ya, ini KUR program kebetulan. Kebetulan ya. Silakan. Terima kasih Pak. Jadi memang untuk pengelolaan, kita sebutnya pengelolaan sumber daya air. Nah, untuk pengelolaan sumber daya air ini secara umum ini dapat kita bagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu dari survei, investigasi dan desain, kemudian juga ada penyiapan lahan, kemudian setelah itu baru kita konstruksi dan sampai dengan pada tahap operasi dan pemeliharaan. Jadi dia bertahap mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses tahapan operasi dan pemeliharaannya. Dalam setiap program tentu ditentukan batas waktu pelaksanaannya, penyelesaiannya seperti apa kira-kira? Ya betul, memang sudah direncanakan dari setiap awal itu kami masuknya itu di tahapan desain. Jadi di dalam desain itu kami tentukan desain konstruksinya seperti apa,
jadwal pelaksanaannya seperti apa, kemudian tahapan pelaksanaan, metode pelaksanaannya itu sudah termasuk spesifikasinya di dalam situ, Pak. Terus dibagi juga waktu evaluasinya 3 bulanan, 1 tahunan, 2 tahunan, seperti itu? Ya, memang untuk evaluasi, monitoring dan evaluasi itu berlangsung dalam 1 tahun anggaran berjalan, Pak. 1 tahun anggaran Iya. ya. Nah, sejauh ini di bulan April 2024 boleh dapat bocoran kira-kira apa yang sudah berhasil dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi? Artinya dari yang terkecil maupun yang paling dirasa besar yang dihadapi oleh Balai Wilayah Sungai. Silakan. Ya, baik Pak Didi, bantu menjawab. Iya, Pak. Mungkin yang sudah dilaksanakan Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 sampai bulan ini ya Pak, bulan April, itu Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 berhasil membangun 2 bendungan Pak di Sulawesi Utara. 2 bendungan. Itu Ya. bendungan Kuil Kawangkoan yang sudah diresmikan Bapak Presiden Joko Widodo, dan juga bendungan Lolak Pak di Kabupaten Bolang Mongondo Pak. Selain itu juga Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 juga sudah membangun bangunan pengaman pantai Pak di pulau-pulau kecil terluar. Contohnya di Pulau Miangas Pak. Itu untuk melindungi pulau terkecil itu, karena kan kalau dataran di Pulau Miangas itu berkurang Pak, berarti kan zona ekonomi eksklusif kita atau kekayaan negara kita berkurang Pak. Jadi Balai Wilayah Sungai juga konsen di daerah perbatasan juga Pak untuk melindungi pulau kecil terluar Pak. Iya. Selain itu juga Balai Wilayah Sungai juga sering setiap tahunnya dialokasikan anggaran untuk operasi dan pemeliharaan aset-aset yang sudah dibangun Balai Wilayah Sungai Pak. Mungkin seperti itu Pak Didi yang kami sudah bisa bangun sampai saat ini. Jadi yang paling paling nyata sekarang itu misalnya bendungan Kuil yang sekarang jadi salah satu juga tempat wisata kayak gitu. Nah, dalam perencanaan pembangunan yang besar seperti itu, kira-kira itu nanti berkolaborasi dengan siapa saja, karena itu proyek itu bukan gampang. Itu membuat sebuah danau buatan itu ya kan, seperti itu. Nah, dalam proses pelaksanaannya. Silakan. Ya, jadi memang anggaran yang ada di Bendungan Kuil dan juga di Lolak ini memang cukup besar Pak ya. Jadi kalau di Kuil Kawangkoan itu sekitar 1,9 ya triliun Pak, cukup besar. Kemudian di Lolak itu 2 triliun lebih sedikit ya, 2 triliun. Nah, dengan anggaran itu tentu ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh bendungan ini ya. 3 ini kalau bendungan kan itu multifungsi Pak ya. Dia bisa ke arah fungsi tadi yang saya katakan 3 itu ada ya. Fungsi konservasi ada, kemudian pendayagunaan sumber daya air di situ karena ada penggunaan air baku di situ. Kemudian pengendalian daya rusak air juga ya ada di situ ya. Jadi 3 multifungsi itu. Kemudian tambah wisata ya. Betul. Masyarakat kan sekarang ini sudah bisa merasakan ya bagaimana manfaat kehadiran 2 bendungan besar ini. Nah, pembangunan ini ya itu banyak berkolaborasi dengan semua pihak Pak. Banyak ya. Masyarakat terutama di sekitar situ banyak ya. Kita membebaskan lahan yang ada di situ ini cukup dengan tenaga yang besar, dukungan dari masyarakat juga yang luar biasa ya, sehingga boleh masyarakat walaupun ada ganti rugi, tapi mereka dengan sukarela merelakan tanahnya untuk itu. Kemudian dukungan dari pemerintah setempat ini luar biasa juga. Keamanan yang terkait di situ ya, Polri, TNI, kemudian badan-badan yang terkait di situ, BPN, banyak sekali Pak yang terkait yang berkolaborasi untuk terselenggaranya
pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan ini. bendungan yang luar biasa ini. Semakin penasaran ini. Tadi menyebut tentang pembebasan tanah, tentang ganti rugi. Nah, tentu setiap pelaksanaan program dan proyek itu tidak simsalabim semudah membalikan tangan. Ada saja tantangan-tantangannya. Boleh cerita sedikit tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan dalam setiap program, dalam setiap proyeknya? Iya, ya yang paling terasa sebenarnya ya memang teknis ya. Teknis itu tantangan sebenarnya ya. Membangun suatu yang besar di Provinsi Sulawesi Utara ini tantangan yang luar biasa karena ini baru pertama kalinya kan yang ada Betul. di Sulawesi Utara ya. Tetapi keterlibatan masyarakat itu juga ya tentu ini menjadi tantangan yang menantang, dan kalaupun berhasil ini semua saya kira karena dukungan dari masyarakat ya. Pembebasan lahan juga ini sesuatu yang luar biasa bagi kami karena ada lahan-lahan yang ada masyarakat juga yang awalnya ya masih belum bersedia, tapi ketika dijelaskan fungsi dan manfaat yang akan kita bangun ini, akhirnya masyarakat bisa memahami. Saya kira ini ya yang tantangan yang utama yang kami laksanakan di dua bendungan ini. Belum lagi kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh alam ya, seperti apa kira-kira berhadapan dengan fenomena alam? Iya, ketika mungkin ada banjir yang terjadi ya, ketika kita baru memulai ya, kemudian debit air yang ada tiba-tiba besar. Ya. Nah, kadangkala ini kalau tidak diantisipasi ya, tentu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi selama ini saya kira keterlibatan semua pihak, pelaksana di lapangan, kontraktor, kemudian tim supervisi yang ada ini luar biasa yang ada di lapangan. Gitu Pak Didi. Sobat Montini, kita sedang bersama dengan Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1. Pasti Anda juga sudah mulai mengumpul pertanyaan-pertanyaan apa kira-kira yang ingin kita gali, kita jadikan informasi pada kesempatan ini. Dan kita akan buka kesempatan nanti telepon interaksi di 0811-4331-060. Sekali lagi 0811-4331-060 setelah lagu ini. Seluruh hatimu teka-teki yang takkan bisa ku mengerti. Senyuman manis di bibirmu beri harapan semu. Ku ingin tahu siapa
Terima kasih masih bersama Sobat Montini. Kita ada di tamu kita, program interaktif setiap hari Senin jam 4 sore. Dan kita sedang bersama Pak Tommy Miran, Bapak Alan Kawengian, Nona Angeline Christine Kalesaran gitu ya, dan Bapak Glenn Pangau. Dan lebih dari 40% yang kita mau informasikan pelan-pelan sudah kami sampaikan. Anda boleh bertanya, kita sediakan line telepon 0811 4331 060 ya. 0811 4331 060. Tentu saja terkait dengan tugas dan kerja dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1. Tadi sudah banyak yang disebut dan sebagian diantaranya sangat bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk yang terakhir tadi proyek-proyek besar seperti bendungan dan sungai dan sebagainya. Silakan kami beri waktu di di satu nomor yang sudah kami sampaikan untuk Anda, dan sambil menunggu kita masih lanjut tentang program terkini yang sedang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1. Ada mungkin beberapa hal yang terlewatkan, silakan dari Angel atau silakan. Ya baik Pak, untuk program terkini, program yang kita laksanakan tahun ini itu sebenarnya sudah seperti yang tadi disampaikan, ada pengamanan pulau-pulau kecil terluar yang tadi tahun ini bangunan pengaman pantai di Pulau Miangas, di kepulauan juga ada bangunan pengaman pantai di Pulau Sangihe itu di Kota Tahuna. Kemudian di Kabupaten Minahasa kita ada kegiatan revitalisasi Danau Tondano. Nah, selanjutnya terkait kegiatan irigasi, kita ada rehabilitasi daerah irigasi Sangkup, di mana seperti yang kita ketahui bahwa daerah irigasi yang menjadi kewenangan dari Balai Wilayah Sungai atau pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Wilayah Sungai, yaitu daerah irigasi dengan luasan di atas 3.000 hektar. Jadi untuk luasan di bawah 1.000 hektar itu menjadi kewenangan kabupaten. Dari luasan daerah irigasi dengan luasan 1.000 sampai dengan 3.000 hektar itu kewenangan pemerintah provinsi. Kemudian daerah irigasi dengan luasan di atas 3.000 hektar baru menjadi kewenangan pusat. Dalam hal ini dilaksanakan oleh kita Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1. Kemudian ada juga program pengendalian banjir di 3 sungai utama di Kota Manado. Sebenarnya ada 5 sungai utama di Kota Manado ini, tetapi yang baru dilaksanakan di 3 sungai utama ini yaitu Sungai Tondano, Sungai Sario, dan Sungai Tikala. Nah, ini dibiayai oleh loan. Biasa kita sebut dengan program Nufrep. Mungkin Pak Glenn bisa menambahkan tentang kegiatan Nufrep ini. Baik, terima kasih Bu Angel. Jadi kegiatan Nufrep ini dibiayai dengan dana loan, dana pinjaman dari World Bank, Pak. Oh, ada pinjaman dari World Bank. Hebat itu. Untuk 3 sungai itu, pertama Sungai Tondano, Sungai Tikala, dan Sungai Sario, Pak. Jadi dalam kegiatan Nufrep itu kita akan membangun bangunan pengendali banjir, Pak, di Sungai Tondano, Tikala, dan Sario. Jadi kita akan membangun tanggul CCSP, terus ada beberapa segmen yang akan kita kombinasikan dengan program Nature Based Solution, jadi solusi berbasis alam. Jadi akan ada beberapa landscaping yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Kota Manado. Mungkin itu saja dulu tambahan dari saya, mungkin ada tambahan. Cuma ini masih dalam tahapan pembebasan lahan ya, Pak Didik dan Sobat Montini ya. Karena kita harus bebaskan lahan dulu, baru konstruksinya berjalan. Gitu tadi. Saya tertarik tadi menyebut irigasi. Jujur,
kita orang kampung ya, asal dari Tara-Tara, Tomohon ya, akrab dengan Kobong PC, pesawahan. Nah, waktu itu pemahaman kita tentang irigasi itu setahu kita cuma dibikin begitu saja untuk mengairi pesawahan dan apa. Ternyata ini irigasi masuk dalam kinerja dari Balai Wilayah Sungai. Itu seperti apa dan apa saja permasalahan yang sering dihadapi dalam permasalahan irigasi? Karena kita juga kan Sulawesi Utara boleh disebut sebagai juga salah satu lumbung beras, otomatis banyak pesawahannya. Nah, sekarang tentang irigasi itu bagaimana sistem pengaturannya itu? Ya baik, Pak Didi ya. Jadi tadi sudah dijelaskan, kita di Provinsi Sulawesi Utara ini ada 4 daerah kewenangan daerah irigasi yang merupakan kewenangan dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1. Ya, jadi yang pertama daerah irigasi Sangkup, kemudian ada daerah irigasi Toraut yang ada di Dumoga, kemudian ketiga ada daerah irigasi Kosinggolan ya di Moga juga, kemudian keempat daerah irigasi Dakota, dataran tinggi, dataran Kota Mobagu, ya, dataran Kota Mobagu. Nah, ini 4 daerah ini. Nah, kita di irigasi, daerah irigasi itu ya, kita untuk tentu mendukung program ketahanan pangan ya dari Pak Presiden ya. Kita menopang program ketahanan pangan itu dengan memberdayakan daerah irigasi yang sudah ada ini ya. Kita bangun beberapa tahun yang lalu ya, ada bendungan di situ, kemudian ada jaringan irigasinya ya, jaringan primer, ada daya jaringan sekunder ya, kemudian tersier. Nah, kita mengoptimalkan apa yang sudah ada dengan juga OP-nya, operasi dan pemeliharaannya. Makanya kita ada petugas-petugas di lapangan ya, untuk mengoperasikan itu, kemudian kita memelihara juga jaringan-jaringan yang kadang tersumbat ya, kadang dipenuhi sedimen. Nah, itu harus dilakukan pemeliharaan secara rutin ya, sehingga bisa memaksimalkan apa yang sudah kita bangun itu, sehingga diharapkan tentu bisa meningkatkan produksi ketahanan pangan itu. Oke. Bagi Sobat Montini, tidak penasaran, apalagi Anda yang bermukim di daerah-daerah yang dilewati sungai, entah di sungai perkotaan, entah di sungai di pedesaan, silakan mau tanya seluk-beluk sungai ya, dengan ragam permasalahannya. Masih diberi kesempatan ya. Sambil itu ada yang hampir terlewatkan nih tentang World Water Forum di Bali itu. Tadi sempat disebut waktu ice breaking ini. Menarik untuk kita juga boleh cari tahu seperti apa itu. Iya Pak. Jadi Pak Didi, program World Water Forum di Bali itu rencananya dilaksanakan tanggal 18 sampai 25 Mei tahun 2024 di Nusa Dua. Di kawasan Nusa Dua. Jadi di situ akan menghadirkan kepala-kepala negara ya, terus ada juga organisasi-organisasi yang berkaitan erat dengan air. Dan temanya untuk World Water Forum yang ke-10 ini yaitu Water for Share Prosperity. Jadi dengan WWF ini diharapkan akan memperkuat Indonesia di bidang keairan, dan juga diharapkan dengan kehadiran peserta di Bali ini akan meningkatkan perekonomian, turisme, ekonomi kreatif dan UMKM. Jadi kami dari Balai Wilayah Sungai mengajak kepada seluruh akademisi, kepada seluruh warga yang berminat untuk membahas mengenai air ini untuk hadir bersama-sama dengan kami di Bali pada tanggal 18 sampai 25 Mei tahun 2024 ini. Untuk sudah nggak lama lagi Pak. Jadi untuk link pendaftarannya bisa mengunjungi website Pak. Pendaftarannya bisa mengunjungi website World Water Forum Pak. Jadi boleh langsung mendaftar di sana. Mungkin ini itu, Pak. Nggak sampai 1 bulan lagi, sejauh apa persiapannya? Apakah nanti berangkat seperti kontingen atau memang dari Balai Wilayah Sungai sudah ditunjuk dan kemudian silakan. Ya baik Pak Didi dan Sobat Montini ya. Jadi kegiatan WWF ini sebenarnya adalah program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Nah, kita adalah bagian dari itu ya, makanya kita harus mendukung itu.
Jadi nanti sekarang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sementara mempersiapkan itu di lokasi yang saat ini akan dilaksanakan WWF di Bali. Kemudian kita juga mendukung itu, menopang itu dengan keterlibatan keikutsertaan kita yang di Provinsi Sulawesi Utara. Tadi sudah disampaikan Pak Glenn. Jadi siapa yang ingin ikut silakan, tapi kita juga mempersiapkan diri, nanti ada kegiatan-kegiatan di sana yang akan kita ikut. Ada kegiatan ada pameran di sana, kemudian juga keterlibatan dari UMKM. Nah, ini ada di kegiatan itu. Kita ambil bagian itu di situ. Begitu. Saya kira itu. Oke. Kembali ke pokok tentang perawatan, pemberdayaan dan kepedulian kita terhadap sumber daya air. Ini tentu saja bukan hanya kinerja dari pemerintah, dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 khususnya untuk di Sulawesi Utara, tapi juga tentu dari masyarakat. Sejauh ini bagaimana pelibatan warga masyarakat pada setiap program kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1? Ya, terima kasih Pak Didi. Saya kira masyarakat ini harus menjadi bagian sebenarnya dari upaya-upaya ya yang sudah sampaikan tadi ya, konservasi sumber daya air, kemudian pendayagunaan sumber daya air, kemudian yang ketiga tadi ya, pengendalian daya rusak air. Ini harus masyarakat harus benar-benar menjadi bagian juga dari situ ya. Bisa dilaksanakan secara langsung, tapi juga bisa secara tidak langsung ya. Langsung itu kita misalnya ya, kita punya forum yang namanya TKPSDA, tim koordinasi pengelolaan sumber daya air ya. Masyarakat bisa langsung ambil bagian di forum itu ya, TKPSDA namanya ya. Kemudian juga dalam pelaksanaan pekerjaan kami, saya kira masyarakat harus berperan di situ ya. Masyarakat harus melihat juga secara langsung bagaimana pelaksanaan pekerjaan kami itu dilaksanakan dengan baik, benar ya. Itu peran masyarakat secara langsung. Kemudian secara tidak langsung dibilang pengelolaan sumber daya air, masyarakat juga bisa berperan di situ. Misalnya bagaimana menggunakan air seefisien mungkin. Nah, ini secara tidak langsung bisa berperan di situ. Kemudian bagaimana mereka menjaga kebersihan lingkungan ya, tidak membuang sampah dengan sembarangan, itu juga merupakan peran serta masyarakat. Jadi kita lihat di sini bahwa peran masyarakat itu sangat penting ya, dan harus ambil bagian di dalam pengelolaan sumber daya air. Dewasa ini perkembangan kota di Sulawesi Utara semakin pesat. Tentu diikuti juga dengan perubahan-perubahan di misalnya alamnya, tanahnya. Nah, seperti misalnya berdirinya pabrik-pabrik, berdirinya rumah-rumah makan, restoran yang kadang-kadang melewati sungai. Nah, seperti apa Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 mencermatinya? Ya, baik. Nah, ini kita terlewat tadi sebenarnya. Jadi kita dalam rangka pengelolaan sumber daya air ini ada namanya tim Rekomtek ya. Mungkin silakan Pak Tommy jelaskan sedikit apa itu tim Rekomtek yang ada di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1. Mari silakan. Terima kasih. Untuk dapat diinformasikan, sebenarnya di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 ada pelayanan umum Pak Didi. Ya, jadi pelayanannya pertama adalah pemberian rekomendasi teknis untuk izin penggunaan sumber daya air. Itu yang pertama. Yang kedua ada pelayanan informasi data hidrologi yang di dalamnya ada data debit air dan data curah hujan. Yang Pak Alan sampaikan tadi itu adalah pemberian rekomendasi atau rekomendasi teknis untuk izin penggunaan sumber daya air, itu berupa izin pengambilan penggunaan sumber daya air atau penggunaan ruang air. Itu harus mendapatkan izin. Ada izinnya? Ya, okay. Dan rekomendasi teknisnya di bagian Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1. Izin penggunaan air. Ya.
Terlebih lagi pemanfaatan sekarang kan kalau orang bicara air, ada kalanya orang bilang, wih air mati-mati, hari-hari mati susah mandi. Nah sekarang orang mulai semakin memberdayakan sumur bor. Nah apakah itu juga menjadi perhatian dari Balai Wilayah Sungai? Artinya pemanfaatan air yang kadang-kadang berlebihan, eksploitasi air yang mungkin bisa saja mengancam kehabisan sumber air itu. Nah seperti apa juga Balai Wilayah Sungai mungkin punya kebijakan dan program untuk hal tersebut. Jadi untuk penggunaan air tanah sebenarnya air di bawah permukaan itu bukan kewenangan dari Balai, karena itu kewenangan SDM, energi sumber daya mineral. Betul. Kewenangan dari balai itu atau ya itu di atas permukaan seperti sungai, air yang sudah disampaikan tugas fungsi tadi. Dan untuk mengendalikan apabila ada kelebihan pengambilan air atau dan lain-lain, itu biasanya kita ada analisisnya, namanya neraca air atau yang lebih teknis itu. Jadi melihat keseimbangan air di antara kebutuhan dan ketersediaannya. Iya. Ya, kita sudah menyinggung tentang pelibatan warga sebenarnya. Yang lebih banyak harus diharapkan berperan lebih banyak adalah warga yang bersentuhan langsung dengan aspek ini, perawatan sumber daya air dan seterusnya. Tinggal mengarahkan kalau dari pihak pemerintah dan yang berkompetensi untuk itu. Lalu ini tentu saja harus melalui suatu edukasi. Artinya tidak serta-merta masyarakat tahu, oh begini yang dimaksud oleh Balai Wilayah Sungai ini. Lalu seperti apa bentuk edukasi dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi untuk masyarakat agar kedepannya tidak sulit untuk mengajak warga untuk bersinergi, untuk bekerja sama dan seterusnya. Silakan Pak. Ya, baik Pak Didi ya. Jadi kita ada juga program-program edukasi ya yang sering kita lakukan untuk mendidik masyarakat ya, sehingga mereka bisa peduli ya terhadap sumber daya air ya, atau air ini. Ya, baru-baru belum lama ini dalam rangka Hari Air Dunia tanggal 22 Maret lalu kita melakukan edukasi ya, mulai dari kepada anak-anak TK. Itu. Ya. Kita langsung terjun ke sekolah untuk mendidik, mengedukasi mereka ya. Karena bagaimanapun mulai dari anak-anak itu paling baik sekali untuk kita berikan edukasi ya. Kemudian kepada masyarakat secara umum kita juga sering melaksanakan itu ya. Kita bentuk ada namanya komunitas peduli sungai ya. Di beberapa sungai yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini kita sudah bentuk ada komunitas peduli sungai ya. Di kabupaten kota di Manado ini juga ada ya. Kemudian komunitas peduli danau, komunitas peduli bendungan. Nah, itu kita bentuk dengan maksud untuk bermitra, kemudian mengedukasi juga ke masyarakat ya, bagaimana pengelolaan sumber daya air harus dilibatkan dengan masyarakat, dan masyarakat berperan penting dalam pengelolaan sumber daya air tersebut. Ya, itu dia. Apalagi sekarang kan boleh dibilang masyarakat sudah tidak gagap teknologi lagi ya. Pemanfaatan media sosial dalam mensosialisasikan setiap program dari Balai Wilayah Sungai, termasuk media-media sosialnya ini, di mana saja masyarakat bisa mengaksesnya dengan gampang? Iya, mungkin silakan. Ini tim medsos yang ada di Balai Wilayah Sungai. Harus itu. Jadi kami dalam mensosialisasikan pekerjaan kami menggunakan hampir semua platform media sosial Pak Didi. Jadi mulai dari Instagram, YouTube, Facebook, Twitter yang sekarang sudah jadi X ya Pak Didi. X betul. Dan rencana kami juga nanti akan ada juga media sosial Balai Wilayah Sungai dalam TikTok Pak Didi. Karena kan pertumbuhan pengguna tambah TikTok juga semakin banyak ya Pak Didi ya. Jadi kami hampir ada di semua platform media sosial Pak Didi. Jadi kami namanya PUPR_SDA Sulawesi 1 Pak Didi. PUPR_SDA Sulawesi 1 Pak Didi. Tinggal ketik itu saja ya. Di IG juga ada. Kami juga cukup aktif juga. Selain itu juga kami juga membuat publikasi lewat majalah Pak Didi. Jadi kami ada majalahnya dari majalahnya kami dalam setahun 2 kali terbit Pak Didi majalah kami. Majalahnya Nyur Melambai yang diproduksi sendiri oleh BWS Sulawesi 1.
Jadi mungkin itu media-media yang kami gunakan dalam mensosialisasikan pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih. Apabila ada informasi-informasi penting bisa diakses di situ, tapi juga dari Balai Wilayah Sungai juga bisa mengabari kita. Kita bikinkan ya sebagai informasi juga untuk masyarakat ya, sebagai bentuk lanjut nanti sebentar dari kerjasama kita yang sudah mulai hari ini. Nah itu dia. Terus apa himbauan dan harapan? Tadi sebagian sudah disampaikan. Sekarang himbauan dan harapan dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi Selatan kepada masyarakat, khususnya untuk perawatan dan pemeliharaan sungai serta sumber daya air di daerah ini. Silakan. Ya, saya kira tadi saya sudah sampaikan ya, masyarakat kita berharap dapat berperan lebih aktif lagi ya di bidang pengelolaan sumber daya air, sehingga tentu harapan-harapan kami ya, air itu dapat dipakai dengan seoptimal mungkin, sebaik-baiknya untuk kepentingan semua masyarakat ya, terjaga kualitasnya dan harus dilibatkan oleh seluruh masyarakat. Ya, saya sudah sampaikan tadi, bisa secara langsung, bisa juga secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung itu ya kita bagaimana menjaga kualitas air itu juga bisa terjaga ya, dengan tidak sembarang membuang sampah. Ini penting sekali karena sekarang kan ini sungai masih menjadi tempat pembuangan sampah. Iya, kalau kita masih melihat. ada juga yang Masih Pak, perilaku di seperti itu. sungai-sungai di Manado saya lihat masih menjadi hal demikian. Ini secara tidak langsung sebenarnya peran negatif ya masyarakat kalau masih sebegitu. Nah, kita harus merubah budaya masyarakat ini sehingga air itu kan untuk kita semua ya, kebersihannya, kualitasnya kalau terjaga dengan baik tentu untuk siapa? Untuk masyarakat juga. Dan anak cucu kita nanti. Anak cucu kita. Ya. Oke, ada tambahan silakan. Kita saling melengkapi. Himbauan dan harapan. Himbauan dan harapan ini, jadi sebenarnya permasalahan utama sumber daya air itu adalah ada 3. Itu terlalu banyak, biasanya terjadi banjir, terlalu sedikit apabila terjadi kering, dan terlalu kotor. Jadi harapannya sebenarnya ada 2. Janganlah kita menyumbang lebih besar terhadap daya rusak air, dan janganlah mengurangi atau menghilangkan daya hidup air itu. Jadi itu 2 saja. Oke. Masih ada yang ditambahkan? Himbauan dan harapan? Oke, silakan. Oke. Senang sekali bisa berbagi informasi pada sore hari ini, Pak Alan. Terima kasih banyak datang lengkap dengan timnya. Terima kasih Pak Didi. Begitu juga Angel, Ibu Angel, terima kasih ya untuk kehadiran sore hari ini. Kemudian Pak Tommy, terima kasih, dan juga Pak Glenn, terima kasih banyak. Semoga sekali lagi ini sangat diharapkan, sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menginformasi dan bahkan sedikit-sedikit kita mulai mengedukasi. Kedepannya kita akan semakin sering untuk bekerja sama, untuk saling melengkapi dan saling memberi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke? Sekali terima kasih banyak. Titip salam untuk Pak Kepala Balai ya. Oke. Pak Insinyur Sugeng Haryanto. Pak Insinyur Sugeng, titip salam sehat, sukses untuk semua karya-karyanya di daerah ini. Tentu saja titip salam untuk keluarga di rumah. Iya. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore.